Chapter dibuka dengan memperlihatkan beberapa ledakan energi gelap dan ternyata energi tersebut berasal dari Win yang sedang melakukan demonstrasi. Demonstrasi tersebut ia lakukan di hadapan para anggota asosiasi termasuk Park Song-ha dan juga Subin Lee. Para anggota random ini pun nampak terkesan dengan kemampuan pengendalian yang Win pertontonkan, apalagi Win adalah weapon independen yang belum diketahui asal-usulnya. Dan mereka juga mewajarkan jika Park Song-ha dan Subin Lee sampai merekomendasikan dirinya. Ya, sebenarnya demonstrasi itu adalah saran dari Park Song-ha agar tidak ada satupun dari bawahannya yang melakukan protes saat Win dijadikan perwakilan dari asosiasi. Karena sebelumnya dirinya bersama In Hyuk telah membahas mengenai polemik keikutsertaan Jiu dalam akademi. Dan tentu In Hyuk menjelaskan kalau Jiu sudah membuktikan sendiri dengan kemampuannya tersebut sehingga masalah internal dalam Shinhwa pun bisa diredam. Kini meskipun dengan senyum agak sinis tapi si gadis gotik memberikan selamat kepada Win dan ia juga berencana akan mengadakan makan-makan bersama para anggota lain untuk merayakannya. Namun Subin malah shock saat Win menolak itikat baik tersebut karena sekarang adalah waktunya Win untuk berangkat ke sekolah. Shin pun kemudian berpindah ke lingkungan pendidikan di mana sang pak guru sedang mengumumkan tentang libur musim panas yang sebentar lagi akan dimulai. Tapi konyolnya Win pun baru muncul sehingga membuat sang pak guru kesal karena Win datang saat kelasnya sudah berakhir. Ya, tanpa memperpanjang masalah, si sang pak guru pun keluar ruangan dan sekarang murid-murid pun tengah sibuk merencanakan liburannya. Lah, pantesan di awal Subin sama Song-ha tuh kaget ya pas Win bilang mau sekolah. Orang kelasnya juga udah mau beres. Tapi ya udahlah, lanjut aja. Lalu Jiu mengajak Win untuk pulang bersama dan melakukan aktivitas lainnya hingga Shin pun berpindah ke kelas sebelah yang memperlihatkan Jisuk sedang menoleh karena ada seseorang yang memanggil namanya. Ya, ternyata mereka adalah para NPC begundal yang ingin mengajak Jisuk untuk nongkrong kembali setelah sekian lama. Namun di sini Jisuk menolak dan hal tersebut pun membuat para NPC heran karena Jisuk selalu nongkrong dengan anak lain sementara mereka selalu diacuhkan. Akan tetapi mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa saat Jisuk mempermasalahkan hal tersebut dan kini Jisuk pun melenggang pergi begitu saja. Selanjutnya Shin pun berpindah ke swalayan memperlihatkan Win, Jiu dan juga Jisuk yang dengan entengnya duduk seperti bocah ingusan di dalam kereta dorong. Ya, tidak disangka ternyata Win juga merasa iri dan ingin melakukan hal yang sama. Lalu dengan senangnya mereka pun berbelanja serta memborong berbagai macam cemilan yang ada dan kini perhatian mereka pun malah teralihkan ke sebuah stand makanan. Ketiganya pun sampai dibuat ngiler bercucuran jigong karena tergiur akan kelezatan. Apa sih ini ya? Kok bentuknya gini guruntulan oi? Oh iya, ini sosis mini. Itu yang suka ada di film Larpa. Enak juga kali ya. Ya lanjut lagi. Sekarang tiga serangkai pecinta kucing ini pun berakhir pulang dengan menenteng masing-masing 2 karung penuh cemilan. Dan saat mereka sampai tujuan, ketiganya pun dikagetkan dengan sosok Subin yang sudah mejeng di depan rumah Jiu. Si gadis gotik pun malah kesal karena Jiu selalu berlagak so akrab kepada dirinya dan ia juga mengacuhkan Jisuk yang menanyakan alasannya sampai repot-repot nangkring di sana. Karena tujuan Subin Lee datang adalah untuk mempertanyakan sikap tidak sopan dari Win yang mana ia pun makin kesal karena tahu jika alasan Win menolak acara asosiasi hanya demi nongkrong bareng serta shopping dengan teman-temannya. Lalu Win pun meminta maaf karena ia tidak bisa membatalkan rencana yang telah mereka buat jauh-jauh hari. Dan Jiu juga menjelaskan kalau mereka akan pesta semalaman di rumahnya sebelum mereka berangkat ke Akademi Waken. Ya, setelah mendengar alasan konyol tersebut, Subin pun malah tambah emosi karena mereka tidak tahu seberapa keras Subin untuk menyiapkan acara resmi tersebut. Jiu di sini berkata agar Win seharusnya memberitahukan mereka terlebih dahulu dan tidak membuat Subin yang telah bekerja keras demi dirinya sampai kecewa. Namun konyolnya Subin malah ngomel-ngomel setelah Jiu berkata demikian.
Ya, tidak disangka kalau percakapan serta omelan dari Subin tersebut sengaja diperdengarkan lewat telepon kepada gurunya. Dan yang mengadukan kelakuan Subin itu tidak lain atau tidak bukan adalah si biang kerok Jisoo. Akhirnya Jisuk dan Subin pun ribut kembali dan dengan entengnya Jisuk terus-menerus menjelekkan kelakuan Subin kepada Park Song Ha sampai membuat Subin pun benar-benar ingin sekali menghajar si biang kerok Jisoo. Jiu yang baik hati ini pun tidak diduga-duga mengajak Subin untuk gabung bersama mereka dan tentu si gadis gotik ini pun sambil ngomel-ngomel menolak dengan alasan kalau dirinya sangatlah sibuk. Tapi Jisuk pun tidak percaya dan malah ia menimpali jika Subin hanya membual dengan kesibukannya. Hingga waktu pun kini telah berganti ke malam hari dan nampak wajah si Mamang Kaiden yang sedang heran karena melihat Jiu yang sedang tertidur lelap serta banyak sekali makanan ringan yang berserakan. Dan Yasin pun ditutup dengan para anak remaja yang sedang tertidur lelap dan tidak disangka juga kalau Subin Lee pun sedang ikut ngorok di sana. Scene kali ini dibuka dengan In Hyuk yang sedang mengendarai mobil bersama si kacamata Jae-hyuk dan si gadis pirang Boyong Choi. Di sini si Jae-hyuk pun kesal karena ia harus repot-repot ikut menjemput ke rumah Jiu. Tapi ia pun harus pasrah karena si gadis pirang berkata kalau mereka juga akan sekalian menjemput Jisoo. Lalu mereka pun tiba di depan rumah Jiu dan sang tuan rumah menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Tapi kemudian Jisuk dan Subin keluar rumah sambil bertengkar akibat Subin kesal karena ia tidak sempat mempersiapkan diri sebelum berangkat ke akademi. Di sisi lain si Jae-hyuk dan si pirang Boyong Choi pun kaget saat tahu kalau bukan hanya Jisuk tapi juga salah satu generasi terkuat lain ada di sana. Dan mereka makin syok tatkala mendengar kalau Subin telah menikmati malam yang panjang bersama mereka. Kok kata-katanya anehnya? Tapi dah emang perasaan nginep bareng kan? Ayo sudahlah, lanjut lagi. Ya, di sini pun Subin masih mempermasalahkan tentang dirinya yang belum melakukan persiapan, apalagi ia malah harus terpaksa berangkat bersama grup Shinhwa. Di sini Jisuk pun menimpali kalau Subin masih tetap saja membual karena pada kenyataannya barang-barang milik Subin pasti telah disiapkan oleh anggota asosiasi dan ia hanya dengan gampang tinggal membawanya saja. Perkataan dari si biang kerok Jisuk pun malah membuat Subin makin kesal dan sekarang dengan emosi yang meluap-luap Subin pun ingin sekali melayangkan bogem mentah ke muka manis Jisoo. Kemudian di sini Jisuk dan Jiu pun kaget saat mendengar kalau Subin protes tentang toilet rumah yang mampet. Sehingga Subin yang awalnya berniat pulang duluan malah harus menggunakan kekuatannya hanya untuk mengurusi masalah menjijikan tersebut. Dan dengan entengnya Subin pun menuduh kalau hal itu terjadi akibat tumpukan milik si biang kerok Jisoo. Akan tetapi kini mereka bertiga pun kaget karena ada seseorang yang meminta maaf dan ternyata insiden toilet mampet tersebut adalah ulah dari Win. Ya, lagi-lagi si Jae-hyuk Lee dan si Boyong Choi pun sampai dibuat terkejut karena bukan hanya akrab tapi juga Subin sampai rela mengurusi masalah toilet. Sekarang rasa terkejut pun langsung berubah menjadi kegelisahan akibat mereka takut kalau orang yang sebelumnya mereka intimidasi atau Sojiu bukanlah orang yang sembarangan. Kini In Hyuk pun meminta mereka semua bergegas untuk masuk ke mobil dan akhirnya mereka semua pun berangkat menuju ke pelabuhan. Di perjalanan Jiu berbisik ke si Mamang Kaiden tentang kekhawatirannya akan kucing-kucing yang ia tinggalkan. Tapi si Mamang Kaiden menimpali kalau sebelumnya pihak Shinhwa telah berjanji untuk merawat mereka dan bahkan Shinhwa juga akan memberi makan kucing jalanan di sekitar rumah Jiu. Apalagi sebelum pergi si Mamang Kaiden telah memberi wejangan dan wanti-wanti kepada si Abu agar dirinya menjaga rumah dan jangan menyerang orang sembarangan. Akan tetapi si Abu malah pelanga-pelongo saat si Mamang Kaiden sedang berbicara yang mana membuat beliau sangat amat kesal, namun si Abu langsung membaduk bodi si Mamang tanda dirinya telah siap menerima amanat tersebut. Ya, kini si Mamang Kaiden pun merasa kantuk luar biasa akibat harus begadang semalaman karena terganggu oleh pesta yang dilakukan para anak remaja.
Dan sekarang scene berganti ke lautan di mana kapal mereka pun sudah berlayar. Namun terlihat kalau kondisi para anak remaja pun sedang dalam keadaan tepar, sehingga hal itu pun membuat si pirang Boyong Choi dan si kacamata Jae-hyuk heran. Dan mereka langsung kaget saat In Hyuk berkata jika para anak remaja itu tepar akibat party semalaman. In Hyuk juga berkata kalau Jae-hyuk dan Boyong Choi tidak usah cemas karena tujuan akademi ini hanya agar para remaja saling mengenal satu sama lain dan mempelajari kemampuan masing-masing. Di sisi lain, si Mamang Kaiden malah ngedumel dan kuku lutut dikarenakan dirinya yang terpaksa ikut pergi ke sana. Akibat sebelumnya Jiu yang terus-terusan memaksa dirinya dan Jiu sambil memelas beralasan jika ia sangat membutuhkan bimbingan latihan dari si Mamang Kaiden. Serta di sini Jiu pun malah semakin merengek tatkala si Mamang Kaiden menolak ajakannya, dan akibat rengekan itu akhirnya si Mamang pun setuju karena ia juga sebenarnya penasaran dengan akademi tersebut. Kembali ke masa sekarang di mana In Hyuk membangunkan para anak remaja agar mereka semua bersiap karena tujuannya sudah ada di depan mata, dan sekaligus juga scene ditutup dengan memperlihatkan pulau terpencil tempat Akademi Waken berada. Chapter sekarang dibuka di grup Shinhwa, atau lebih tepatnya di ruangan kantor si teteh ketua Jeong Yu. Di saat si teteh ketua sedang memeriksa dokumen, ia pun mendapat sebuah pesan yang mengatakan kalau In Hyuk dan para anak remaja telah tiba dengan selamat. Kemudian scene pun langsung berganti ke Akademi Waken di mana mereka nampak takjub dengan fasilitas yang ada di sana. In Hyuk di sini dihampiri oleh para guru atau instruktur akademi, dan pria kekar dengan rambut nyentrik ini pun memperkenalkan dirinya kalau ia bernama Suhan Kang dari organisasi Baek Ho. In Hyuk juga di sini mengenalkan dirinya, tapi ia juga tidak menyangka jika salah satu dari penerus Baek Ho akan menjadi instruktur Akademi Waken. Di sisi lain, si Mamang Kaiden merasa kalau Suhan Kang terlihat kuat, tapi ia juga merasa kalau di dalam akademi tersebut terdapat seseorang yang kekuatannya luar biasa. Kini setelah identitas mereka dikonfirmasi, mereka pun akan dipandu ke kamarnya masing-masing. Dan Suhan Kang juga berkata kalau In Hyuk diminta untuk menemui kepala sekolah secara langsung. Akan tetapi di sini Win dan Jiu tidak pergi bersama yang lainnya, melainkan mereka akan dipandu ke kamar yang berbeda. Sekarang mereka berdua pun sudah masuk ke dalam, dan Jiu dengan dusunya masih saja tercengang akan kemegahan dari akademi tersebut. Si pemandu pun menunjukkan kamar mereka yang bersebelahan, serta ia juga mengatakan agar mereka tidak lupa untuk membaca buku panduan yang ada di kamarnya. Lalu sembari berjalan pergi, si instruktur pemandu ini pun mengatakan agar mereka langsung bersiap-siap karena Akademi Waken akan dimulai besok. Dan kini Jiu pun masuk ke kamar sambil lari-lari kegirangan, serta ia juga langsung mendaratkan badannya ke kasur yang empuk. Kemudian Jiu pun mengobrol dengan si Mamang Kaiden tentang kemewahan akademi, tapi si Mamang malah kesal karena semua ini terlalu boros dan membuang-buang anggaran. Apalagi tujuan awal mereka membangun tempat ini untuk melatih para Waken muda. Lalu sekarang scene pun berpindah ke ruangan kepala sekolah di mana In Hyuk juga sudah berada di sana. Pria tua atau kepala sekolah yang berpenampilan serba putih sampai ke bulu ini pun menyambut kedatangan In Hyuk. Dan dinarasikan jika pria tua serba putih yang mirip kolonel ayam ini pun bernama Song Hik Han. Susah lumayan Serta ia juga dulunya dikenal sebagai Waken terkuat di Korea. Pak tua Song Hik Han pun berkata jika di usianya yang setua ini dirinya masih saja diminta untuk mengemban tugas sebagai kepala sekolah. In Hyuk pun bergumam kalau masih belum mengerti jika orang yang sudah pensiun ini harus repot-repot menerima tawaran hanya sebagai kepala sekolah. Setelah selesai mengobrol dengan Bapak Kepsek, In Hyuk pun merasa kelelahan akibat tekanan yang beliau pancarkan. Namun ia langsung kembali ceria saat tahu kalau Park Song Ha juga ada di sana. Dan kini Song Ha mengajak In Hyuk pergi ke aula tunggu untuk bertemu dengan para pendamping lain.
Sembari berjalan, mereka pun mengobrol tentang perwakilan akademi lain yang sudah duluan tiba jauh-jauh hari ke Akademi Awaken. Meskipun pelatihan resminya baru dimulai besok, tapi pihak akademi tidak bisa melarang para murid yang ingin datang duluan untuk beradaptasi. Hingga In Hyuk pun sampai mengeluhkan hal tersebut dan begitu juga dengan Song Ha. Tapi Song Ha mewajarkan tindakan dari perwakilan organisasi lain itu karena belakangan ini pengaruh Shinhwa dan asosiasi hampir mendominasi seluruh Korea. Shin pun kemudian berpindah lagi di mana Jiu didatangi oleh seseorang. Ya, si remaja tinggi kekar yang ditemani satu orang culun ini pun dengan kesal mendatangi Jiu. Sekarang sambil tersenyum sinis, si remaja kekar ini pun bergumam kalau Jiu sangatlah lemah. Hingga ia pun berpikir jika dirinya satu-satunya orang terkuat di antara para Awaken Independent. Kemudian si remaja ini pun memperkenalkan namanya yaitu Jong Suli. Akan tetapi tiba-tiba dengan entengnya si Jong Suli pun menanyakan tentang kekuatan Awaken milik Jiu. Dan kebetulan di sana Win pun datang sambil menegurnya karena menanyakan kekuatan itu merupakan sebuah larangan bagi para Awaken. Si Jong Su pun langsung kesal saat mendengar nada bicara Win yang tinggi, namun kemudian Jiu pun menengahi sambil menanyakan alasan dari Jong Su tersebut. Di sini dengan songongnya ia pun menjelaskan jika para Awaken Independent haruslah bersatu karena sebenarnya tidak ada satupun dari pihak akademi yang peduli dengan keberadaan mereka. Maka dari itu supaya bisa kompak mereka harus mengetahui kemampuan masing-masing. Tidak disangka jika si Mamang Gendut Bahenol Kaiden pun ikut menguping dan ia tidak heran kalau hal ini pasti akan terjadi. Di sini Win pun mengerti dengan situasinya, namun tetap ia tidak bisa memberitahukannya begitu saja. Yang mana perkataan Win pun lagi-lagi membuat si Jong Su kesal kembali. Apalagi ia beralasan kalau hal tersebut telah disepakati oleh para Awaken Independent lain. Ya, meskipun demikian, tapi Jiu dan Win tetap tidak ingin membocorkannya. Ditambah alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melanggar pantangan. Dan ya, chapter ini pun ditutup dengan emosi dari si Jong Su yang memuncak serta ia juga akan berencana memberikan pelajaran kepada Win dan Jiu. Chapter dibuka dengan In Hyuk-gu yang sedang memberi laporan kepada sang teteh ketua lewat telepon. Di sini mereka sedang membahas tentang sosok Song Gik-han yang menjabat sebagai kepala sekolah. Meskipun dugaan mereka benar tentang siapa yang menjabat, tapi In Hyuk masih belum bisa menelaah motif di balik Song Gik-han menerima posisi tersebut. Di samping itu, In Hyuk menginformasikan kalau seluruh perwakilan organisasi terkecuali Shinhwa dan asosiasi telah datang ke akademi lebih awal. Dan juga karena besok adalah awal pelatihan akademi, maka komunikasi ke dunia luar pun akan dibatasi. Kini Shin pun berpindah ke si Jong Su yang masih kesal kepada Jiu dan Win. Meskipun si Jong Su sudah sangat emosi serta akan memberi pelajaran kepada mereka, tapi si culun satunya memperingatkan jika si Jong Su sampai melakukan hal itu maka akan menimbulkan masalah yang besar. Si Jong Su di sini sadar akan peringatan tersebut dan ia memutuskan untuk pergi sambil memberi ancaman kepada Jiu dan Win. Sementara si culun mencoba membujuk keduanya untuk tidak keras kepala mumpung si Jong Su di sini masih baik kepada mereka. Namun untuk kesekian kalinya Jiu pun dengan tegas menolak sehingga si Jong Su yang sudah hilang kesabaran ini pun langsung mendorong si culun dan akan benar-benar menghajar keduanya. Tiba-tiba sebuah dengkulan maut pun langsung menghantam pinggang dari si Jong Su yang mana ternyata hal itu adalah perbuatan dari Jisoo. Dan tidak hanya itu saja, kali ini dengkulannya pun lebih keras hingga si Jong Su pun langsung jatuh ngagubrak ke lantai. Si Jong Su makin emosi dan berniat akan melawan balik Jisoo menggunakan kekuatan Awaken-nya. Tapi tentu saja Jisoo sama sekali tidak gentar dan malah ia pun makin merasa tertantang untuk menghabisi serangga yang ada di hadapannya. Sebelum masalahnya makin parah, Jiu pun tiba-tiba berteriak meminta Jisoo untuk berhenti dan hal itu juga sontak membuat si Jong Su kaget. Karena si Jong Su baru sadar jika orang yang sedang ia hadapi adalah salah satu Awaken terkuat di generasinya. Dan akibat melihat keakraban antara Jiu dan Jisoo, si Jong Su pun menganggap kalau Jiu berani kurang ajar padanya karena ia memiliki seorang backingan.
Jisuk di sini merasa tidak senang saat si Jongsu terus menatap ke arah mereka dengan tatapan sinis. Dan seperti yang bisa kita duga, si kroco ini pun mau tidak mau meminta maaf karena dirinya tidak tahu kalau orang yang ia lawan adalah sosok Jisukyu. Namun saat Jiu menanyakan keadaannya, si Jongsu pun emosi kembali karena merasa dikasihani oleh pengecut seperti Jiu. Dan dengan perasaan masih kesal, ia pun melenggang pergi dari tempat tersebut. Sekarang Jiu pun mengobrol dengan Jisuk seputar masalah ruangan kamar mereka di akademi. Tapi di sini Jisuk mengeluhkan sebab jarak antar kamar mereka sangatlah berjauhan. Tak berapa lama setelah itu si gadis gotik Subin pun muncul sembari diiringi keluhan yang sama. Dan kemudian semua orang pun langsung masuk ke kamar Jiu, yang mana kali ini malah giliran si Mamang Kasei Nitrat yang mengeluh karena pasti kamar Jiu akan berisik kembali. Ya, sekarang akibat mereka semua terus membahas keluhan perihal jarak kamar antara Awaken terafiliasi dan independen, di sini Jiu pun baru sadar kenapa si Jongsu ngotot untuk membuat para Awaken independen saling bersatu dan gotong royong. Ketika Jiu menyebutkan nama si Jongsu, konyolnya Jisuk pun malah penasaran tentang siapa orang yang dimaksud. Lalu Jiu pun menjelaskan jika si Jongsu adalah anak remaja yang sebelumnya dihajar oleh Jisuk. Subin di sini merasa penasaran dengan apa yang terjadi dan Win menimpali kalau hal itu bermula akibat si Jongsu yang memaksa untuk memberitahukan kekuatan Awaken mereka. Lalu Subin di sini pun benar-benar kaget dengan hal tersebut, begitu juga dengan Jisuk yang baru tahu akar permasalahannya. Tapi karena timing kaget mereka berbarengan, mereka pun malah saling ejek dan akhirnya ribut kembali. Scene pun kini berpindah ke sore hari menjelang maghrib, di mana si Mamang Kaiden sedang melepas stres akibat sedari tadi harus bersikap layaknya kucing normal. Jiu di sini pun curhat kepada si Mamang mengenai masalah tadi siang, dan si Mamang Gemo yang makin hari makin mirip kucing ini pun menimpali kalau hal tersebut memang terbilang wajar. Karena sejatinya ketika manusia memiliki sedikit uang dan jabatan saja membuat mereka lupa diri dan merasa punya kuasa atas manusia lain. Apalagi bagi mereka yang diberkati dengan kekuatan super. Di dalam dunia Awaken sendiri statusnya dibedakan berdasarkan seberapa kuat mereka. Maka tidak heran jika Awaken terafiliasi dan independen dibedakan. Karena jika terafiliasi dengan sebuah organisasi, maka itu berarti mereka memiliki kekuatan yang lebih. Jiu pun menimpali kalau bergabung dengan organisasi bisa membuat peluang mereka untuk menjadi lebih kuat semakin besar dengan cara belajar force control. Tapi si Mamang melanjutkan jika hal tersebut tidaklah salah, namun saat bergabung dengan sebuah organisasi, setidaknya seorang Awaken bisa mempelajari force control dengan level rendah sekalipun. Dan dengan bergabung juga mereka bisa merasakan privilege dari ketenaran organisasi tersebut yang mana tidak mungkin didapat oleh Awaken independen. Setelah mendengar penjelasan dari si Mamang, Jiu pun mulai takut kalau Subin dan Jisuk akan bersikap seperti apa yang si Mamang sebutkan. Namun si Mamang meyakinkan kalau hal tersebut sangatlah mustahil mengingat perilaku Subin dan Jisuk yang cukup unik. Dan bahkan mereka juga rela menghabiskan waktunya hanya untuk nongkrong dengan Jiu. Dan ya, scene pun ditutup dengan Jiu yang cengengesan hehehehe setelah mendengar wejangan dari si Mamang tersebut. Chapter pun masih dilanjutkan di tempat yang sama, yaitu Akademi Awaken. Terlihat kalau si Mamang Kaiden yang baru saja bangun ini pun langsung dibuat heran saat tidak mendapati keberadaan So Jiu di sana. Lalu beliau pun sadar jika Jiu pasti sudah memulai pelatihannya, dan karena hal itu juga si kucing gendut Bahenol yang satu ini memutuskan untuk melanjutkan kegiatan rutinannya, yaitu ngorok kembali. Sekarang berpindah ke aula pelatihan yang memperlihatkan Win dan Jiu sedang dalam keadaan gelisah karena sedari tadi terus mendapat gibahan dari murid lain yang jumlahnya hanya seuprit. Dan gunjingan atau gibahan tersebut yaitu tentang Jiu dan Win yang menolak tawaran mereka, dan bahkan mereka juga menganggap kalau keduanya bersikap arogan hanya karena memiliki seorang backingan.
Di sini murid-murid itu pun makin kesal akibat mendapat kabar jika pihak akademi membuat pesta penyambutan untuk para Awaken terafiliasi. Yang mana hal itu pun membuat Jiu bingung karena yang ia tahu kalau Jisuk dan Subin menghabiskan waktu mereka nongkrong di kamarnya. Kemudian obrolan atau lebih tepatnya gibahan mereka pun terhenti berbarengan dengan kemunculan sang instruktur. Dan instruktur tersebut memperkenalkan dirinya dengan nama Giwukjang. Giwukjang. Susah tapi ya sudahlah. Lalu pelatihan pun dimulai, namun sebelum itu sang instruktur memperingatkan para murid agar mematuhi setiap perkataannya. Apalagi mereka semua hanyalah kasta terbawah di akademi ini. Setelah itu sang instruktur Jang meminta semuanya untuk memberitahukan kemampuan mereka masing-masing. Dimulai dengan si rambut merah dengan peningkatan kekuatan yang sampai bisa mengangkat beban hampir 100 kilo dengan satu tangan saja. Dilanjut dengan si gadis pirang dengan kekuatan psychokinesis yang mampu mengangkat tubuh seseorang dengan mudah. Setelah itu giliran si Jongsu dengan kemampuan memperkuat tubuh, dan ia juga bisa mengangkat beban 100 kilo dengan mudah serta bahkan bukan masalah serius meskipun dirinya dihantam oleh sebuah mobil. Kini adalah giliran si Culun, di mana ia dengan ragu-ragu menyebutkan kemampuannya itu, yaitu prediksi dan analisa cepat saja. Yang mana hal itu juga sontak membuat para murid lain pun meremehkan serta menertawakan kemampuannya tersebut. Akan tetapi semua langsung terdiam tatkala sang instruktur Jang menegur sikap tidak sopan mereka, dan beliau menjelaskan jika kemampuannya itu lebih berguna di organisasi ketimbang kekuatan tempur yang setengah matang. Di sini si Jongsu malah merasa kalau penjelasan beliau itu percuma, karena pada kenyataannya seorang Awaken selalu diakui berdasarkan tingkat kekuatannya. Sekarang tibalah giliran So Jiu, namun dengan ekspresi terpaksa Jiu pun tidak bisa memberitahukan kemampuannya. Sontak saja semua orang pun terkejut karena menganggap kalau Jiu masih saja bersikap arogan meskipun berhadapan dengan instruktur sekalipun. Sang instruktur Jang kemudian merespon sikap Jiu dengan sinis, karena meskipun Jiu ngotot untuk menolak memberitahukan kekuatannya, tapi lambat laun kekuatan Jiu pasti akan terpublikasi seiring berjalannya waktu pelatihan. Jiu di sini mengerti akan situasinya, tapi ia tetap tidak bisa mengecewakan orang-orang yang telah mengajarinya peraturan tersebut. Di sisi lain, si Jongsu pun sampai bergumam kalau Jiu benar-benar bodoh karena sikap arogannya itu membuat sang instruktur kesal. Namun tidak disangka jika sang instruktur Jang malah memuji serta menghormati keputusan Jiu tersebut. Akan tetapi sebagai hukuman karena tidak mematuhi dirinya, Jiu pun diperintahkan untuk lari keliling lapangan sebanyak 20 putaran. Ya, dan dengan antusias Jiu pun menuruti hal itu. Kemudian saat tiba giliran Win, sang instruktur Jang pun dibuat bingung karena Win malah ikut-ikutan bersiap untuk lari, dan seperti yang kita tahu kalau Win memiliki prinsip yang sama dengan So Jiu. Dan akhirnya mereka berdua pun menjalani hukuman lari keliling lapangan bersama. Sementara itu di kamar Jiu, si Mamang gendut Bahenol ini pun baru saja terbangun lagi, dan ia kemudian dikagetkan dengan suara pintu bel yang tiba-tiba berbunyi. Oh no! Ternyata itu adalah si In Hyuk-gu yang datang dengan perasaan berbunga-bunga sambil menenteng makanan untuk si Mamang Kasei Nitrat. Ya, berbagai macam makanan kucing kelas atas pun diberikan kepada si Mamang Gemoy tercinta. Dan setelah itu In Hyuk pun langsung pergi lagi sampai-sampai membuat si Mamang bingung dengan perilaku dari si mania kucing tersebut. Kembali lagi ke aula latihan di mana Jiu serta Win nampak ngos-ngosan akibat hukuman yang sebelumnya. Dan karena ini hari pertama pelatihan akademi, maka sang instruktur meminta mereka semua untuk melakukan sparring. Terlihat kalau si Awaken Culun yang belum jelas gendernya ini pun melakukan instruksi karena ia bukanlah tipe petarung. Namun sang instruktur Jang menjelaskan jika setiap Awaken harus siap dengan pertempuran mau bagaimanapun situasinya. Kemudian si Jongsu pun mengajukan diri untuk maju pertama, dan dengan sombongnya ia pun bergumam jika ini adalah kesempatannya untuk pamer kekuatan.
Kini terlihat semua murid pun nampak ragu untuk melawannya, namun tidak disangka tanpa banyak bicara Win pun langsung maju sebagai penantang. Entah kebetulan atau bukan, si Jongsu pun merasa sedang dapat jackpot karena ia masih memendam kekesalan terhadap Win akibat masalah yang sebelumnya. Dan sebelum memulai sparring, si instruktur Jang meminta agar mereka semua tidak perlu khawatir, sebab pihak akademi telah menyediakan ruang perawatan yang cukup mumpuni. Bel aba-aba pun lalu berbunyi dan si Jongsu langsung memfokuskan kekuatan Awaken di lengannya. Akan tetapi tepat saat bel terakhir berbunyi, si Jongsu yang berniat menerjang Win pun harus terpental karena Win seperti biasa selalu menyerang musuhnya tanpa diduga-duga. Tidak hanya itu saja, para penonton pun dibuat kaget dan rewah saat Win dengan mudahnya terus-menerus menyerang si Jongsu tanpa ampun. Ya, kini si Jongsu pun harus terkapar tidak walakaya tanpa bisa mendaratkan satu serangan pun kepada Win. Dan hal tersebut membuat sang instruktur Jang pun heran bagaimana bisa Awaken independen sampai sekuat itu. Serta kemenangan gemilang dari Win juga sekaligus menutup chapter yang sekarang ini. Demikianlah video dari kami. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik, kakak, kakek, nenek, bapak, ibu, dan seluruh warga masyarakat di semua lapisan. Karena telah bersedia menonton video yang seadanya ini. Biar lebih lengkap dan lebih seru, jangan lupa juga untuk membaca komik, manhwa, dan manga aslinya, karena ini hanya sebatas rangkuman. Dan untuk hiburan, dukung terus channel UMKM kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sehat-sehat terus bagi kalian para pendengar, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.